Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas ini ya, tentang episode tokusatsu lagi, yaitu Zenkaiger episode 2. Dan pertama-tama aku minta maaf sama teman-teman semua kalau aku kelamaan buat review ini ya, karena tugasnya kebanyakan dan lumayan sibuk selama seminggu ini. Jadinya mungkin kalau aku uploadnya Sabtu atau hari Minggu ya mohon dimaklumi aja, tapi aku tetap bakal berusaha untuk ini ya. Selama belum telat lah, belum ya sekalian aja sama episode Zenkaiger ini. Malah alasan. Oke teman-teman, daripada memperlama durasi, langsung aja kita langsung menuju bahas-bahas Zenkaiger episode 2. Oke teman-teman, di episode 2 kali ini masih ditangani oleh orang yang sama menangani di episode 1 kemarin ya, yaitu ditulis oleh Junko Komura dan juga disutradarai oleh Soichiro Nakazawa ya. Oke, langsung aja kita ke bagian sinopsis awalnya. Kita rekap sebentar ya. Di episode sebelumnya ceritanya berakhir dengan menggantung ya, dengan keadaan munculnya jamur di kepala manusia dan Giganoid. Dan di sini kita langsung aja ke bagian markasnya Toji Tendo, di mana Bokowa terganggu akibat dari kehadiran Sentai Zenkaiger ini ya, sampai dia memukul tanah lagi ya, sampai gempa kembali. Dan si GG ini juga menyadari kalau di setiap dunia yang ditangkap dalam Tojil dia terdapat pahlawan pelindungnya, yaitu Super Sentai. Si Fron ini juga sempat nguping dan berteriak, tapi langsung dibungkam sama Baristara ya. Kasihan sekali tukang sapu ini ya. Di episode kali ini juga dijelaskan bahwa ada dunia lain selain dunia Sentai yang ditangkap ya. Ya, karena si Baristara menggunakan Tojil Gea yang berisi Kinokotopia yang artinya jamur ya. Kinoko artinya jamur atau disebut dengan Kinoko Tojil Gea. Lalu dimasukkan ke dalam salah satu pasukannya ya, nama kroconya namanya Kudax di sini ya, yang mengubahnya menjadi monster mingguan di episode kali ini ya, dengan kekuatan jamur dan dinamakan Kinoko World ya, atau Kinoko World gitulah, dunia jamur gitu. Nah, hal ini juga membuatku mengingat sama proses pembentukan monster yang ada di serial Geki Ranger ya, dimana kroconya itu yaitu kroconya Renjuken itu atau Rinsi diubah menjadi monster kuat Rinsi untuk melawan para Geki Ranger, yang berarti jelas ya ini adalah penyebab kenapa terjadi hal seperti hal kemarin ya di episode 1. Di sini juga kita akhirnya diperkenalkan dengan karakter Gaon ya, yang diisi suara oleh Yuki Kaji ya, yang setelah dia telah mengisi suara di Attack on Titan dan terus pindah ke Zenkaiger. Nah, secara overall sosok Gaon ini kurang lebih mirip Zyuman di Zyuohger ya, yang penasaran dengan dunia manusia, namun di sini dia ingin berteman dengan manusia dengan hewan peliharaan yang lucu-lucu malah. Saat Gaon lagi berusaha bergaul, tiba-tiba efek dari kekuatan Kinoko World muncul dan menyebabkan munculnya jamur di setiap kepala orang-orang dan lingkungan yang ada di situ. Dan apabila dicabut, malah tumbuh lagi. Akibat dari kejadian ini, Kaito dan Juran berusaha harus memecahkan masalah ini bersama-sama dan kemudian langsung bertemu dengan Ichirude dan Kinoko World. Dan sempat-sempatnya ada lawakan lucu dari Ichirude dan Kinoko World ini, karena tetap aja meskipun udah kekuatan, tetapi si Kudaxnya ini tetap bodoh ya, karena ya faktor kroco sih gitu, berbeda dengan si di Geki Ranger. Dan terjadilah pertarungan Kudax jamur dengan Zenkaiger dan Zenkaijuran ya. Nah, di sini Ichirude juga kaget karena mereka juga menggunakan gear sebagai senjatanya, sebagai alat ini ya, sebagai jurusnya gitulah. Begitu juga dengan si Kaito dengan si Kinoko World ya. Nah, si Kaito beritahu bahwa yang membuat gear ini adalah orang tuanya, dan kebetulan sekali karena Ichirude juga membuat Tojil Gear untuk Toji Tendo. Si Juran lalu menantang Toji Tendo untuk mengadu gear siapa yang terbaik di sini malahan. Di kesempatan kali ini juga kita melihat penggunaan sentai gear ke-6 ya, yaitu Google Five. Dengan proyeksi kekuatan Google Five, Zenkaiger dan Juran menggunakan tali pita. Yang pastinya kalau kalian nonton serial Google Five ya pasti tahulah sama jurus yang digunakan mereka gitu lah. Kemudian mengalahkan Kinoko World dengan kocak sampai ini menyetrumnya terus kabur gitu. Kalian bisa nonton sendiri di episodenya. Dan kemudian kembali ke toko permen di rumahnya Kaito untuk makan malam. Si Juran bilang selama Bokowa berkuasa di Toji Tendo, maka Kikano tidak dapat hidup dengan tenang. Maka dari itu, Kaito optimis dan akan menjadi pahlawan pertama yang akan
mengalahkan Toji Tendo, dan Sechan menginfokan bahwa bila musuh yang menyebabkan fenomena aneh ini dikalahkan, maka keadaan akan kembali normal. Sechan juga menyarankan untuk segera mencari anggota baru untuk Zenkaiger. Besok paginya, di saat Gaon masih berusaha mencari teman, Kaito dan Juran muncul di kota untuk mencari anggota baru. Itu pun dengan Zenkaiger yang berdiri di atas kepala Juran Tirano ya. Namun malah gak ada yang minat, bahkan sampai berusaha promosi kupon toko permennya. Kaito sampai mencoba ngomong satu persatu sama mereka, tapi mereka gak mau terlibat ya, dan malah mending hidup dengan jamur di kepala mereka daripada harus melawan Toji Tendo. Nah setelah itu pas lagi istirahat, si Gaon tertarik sama Kaito dan bahkan mengabaikan si Juran ya, malah lebih suka sama si Kaito. Si Gaon berusaha mengajak Kaito untuk berteman, tapi tidak menjadi anggota Zenkaiger karena dia benci Kikanet, karena baginya itu Kikanet itu keras, gak imut, terutama para Toji Tendo. Padahal dia gak sadar diri loh, mengisi suaranya aja gitu, gak jauh beda sama ini karakter di anime sebelah. Dia lebih suka makhluk bumi yang lucu, hangat, dan halus. Bahkan dia rela menghabiskan seumur hidupnya bersama mereka. Di sini terlihat banget ya ada perbedaan sifat antara Gaon dan Juran gitu ya. Nah si Kaito ya merasa nggak masalah sama itu, dan akhirnya sih mereka tukaran nomor telepon. Nah saat pulang, Kaito dan Juran berpikir untuk mengadakan pesta dengan beberapa jamur yang tumbuh akibat ulah Toji Tendo di sini. Tapi ternyata Ichirude ternyata mempunyai rencana. Setelah kemunculan jamur-jamur ini ya, dia langsung menyuruh Kinoko Ward untuk mengaktifkan gas beracun yang ada pada jamur-jamur tersebut dan mengakibatkan makhluk bumi merasa kesakitan, namun tidak bagi Gokanoid. Untungnya sih Juran kasih sapu tangan ke Kaito buat tutupin hidungnya sih. Wah, jahat banget sih di sini. Dan si Gaon langsung melihat kejadian ini, apalagi kejadian ini juga menyakiti manusia dan hewan-hewan yang dia suka ya. Dia marah dan memutuskan untuk bertemu dengan Kaito dan Juran yang sudah menemukan Ichirude dan Kinoko Ward yang ada di atap ya. Sempat terlihat heran banget sih ya, jadinya kayak emosinya gitu sih. Bahasa suaranya sama. Dan pada akhirnya demi melindungi makhluk-makhluk lucu ini, yaitu manusia dan hewan-hewannya, Gaon memutuskan untuk bergabung dengan Zenkaiger, dan Kaito pun memberikan Gatlinger ya. Dan di sini pun kejadian yang sama terulang kembali, yaitu Gaon langsung menembak salah satu Gudaks gitu malahan. Nah di sini Gaon diberi gear perubahan dengan kekuatan dengan angka 25, yaitu menandakan Sentai ke-25 yaitu Gao Ranger ya sebagai sumber kekuatan perubahannya, dan diajari Kaito untuk berubah. Dan Ichirude sendiri tetap menunggu dan menonton mereka ya, jadinya nggak ngapa-ngapain, cuma nonton doang. Dan pada akhirnya mereka berubah dan bertarung seperti episode biasanya, dan Rolka Zenkai Gaon ini mengambil moveset dari Gauret ya, jelas banget gitu. Dilihat dari pertarungannya juga, mereka tetap memakai pola yang sama dari episode sebelumnya ya, dengan efek ledakan di latar belakangnya dan ada slow motionnya. Dan gaya pertarungannya Gaon cukup ngamuk di sini ya, kayak jenis titahnya Eren banget sih. Oh ngamuk banget sih, karena Gao Ranger kan intinya ngamuk di sini. Dan di pertarungan ini juga mereka memakai Sentai Gear ke-26, yaitu Hurricane ya, yang merupakan Sentai setelah Gao Ranger dan menggunakan proyeksi kekuatannya, yaitu Joninpo Kagenomai atau tarian bayangan gitu ya. Namun Kinoko Ward langsung ikut bertarung di sini dan menghajar Zenkaiger sampai terlempar. Nah, kalian berusaha menangkap Zenkaiger, sedangkan Juran bertarung dengan Kinoko Ward, tapi sama aja sih karena pukulan telak dari Kinoko Ward di sini. Bahkan sampai ada efek pukulannya ya, kayaknya ngambil referensi dari komik Rinmi Kakero ya, yaitu manga buatan kreator sensei ya, si Masami Kurumada juga. Dan pada akhirnya Gaon bertarung dengan keren melawan Kinoko Ward di sini, dan penggunaan propertinya cukup oke sekali malahan ya, meskipun dibatasi dengan keadaan seperti itu. Dan pada akhirnya Zenkaiger bersama dengan Gaon melakukan serangan penghabisan terhadap Kinoko Ward yang kemudian menghilangkan efek keberadaan jamur yang muncul. Tapi cuma sementara, karena ternyata belum selesai ya, karena Ichirude memanggil Gudaites yang tidak sengaja menginjak gear jamur tersebut dan membuatnya mempunyai kekuatan sama seperti Kinoko Ward yang dihancurkan, yang kemudian menciptakan situasi dunia jamur yang lebih parah lagi ya, sampai langit-langitnya juga berubah. Nah, berdasarkan info dari Sechan, mereka juga sempat mengalahkannya, atau dunianya bakal ditelan sama kekuatan jamur di sini malahan. Kemudian Juran berubah menjadi Juran Tirano, dan Gaon juga ikutan menjadi Gaon Lion dan bertarung melawan Gudaites, tapi merekanya malah nggak akur ya di sini ya. Jujur aja bentuknya Zenkai Gaon masih kurang begitu menarik, karena bagiku sih masih tidak terlihat seperti singa ya. Bahkan dari
preview DOS-nya kemarin itu juga biasa aja. Nah, Zenkaiser juga kemudian memutuskan untuk ikut dengan menggunakan fungsi gear yang dibalik itu ya, tapi efeknya berbeda karena itu mengakibatkan Juran Tyranno dan Gaon Lion bergabung. Dan sempat-sempatnya ada adegan ciuman dengan tanda love ini, malah aduh agak geli sih. Tapi ya bahkan aku juga keingat ini ya sama Ultraman Z karena ada hologram Zenkaiser saat penggabungannya gitu. Kusu aku udah saya Warren Menawo. Oke, dari sini penggabungan ini membentuk meja Zenkai-O Juran Gaon ya, dan kokpitnya si Zenkaiser di sini melayang ya, dan kedua bagian itu bisa terpisah saat kondisi pertarungannya. Bahkan dalam bertarung pun Juran dan Gaon ini masih nggak akur ya meskipun udah nyatu. Dan pertarungan ini pun dimulai, dan soundtrack dari Zenkai-O ini dinyanyikan oleh para penyanyi pas zaman Go Ranger dulu ya. Kangen banget sih. Dan ini merupakan proyek lagu mereka setelah 45 tahun lalu mengisi di Go Ranger. Pertarungan mechanya juga menarik dan cukup seru sih untuk ditonton anak-anak, bahkan dengan strategi memisahkan tubuh mereka ya, jadi bisa dipisah gini. Nah, dengan bantuan Seichan juga mereka juga bisa mengaktifkan jurus Super Zenkai Juran Sword Full Moon Crash ya. Panjang banget nih, untuk menghabisi kuda tersebut dan membuat dunia kembali normal. Nah, akibat itu juga saat di markas Toji Tendo, saat Zifrum sedang mengepal-lantai di sana, dia melihat monitor yang menunjukkan status Kinokotoke yang sudah bebas dari kurungan Toji Gear-nya. Nah, pada akhirnya nenek Kaito saling berkenalan dengan Gaon dan Seichan juga, tapi malah nggak tertarik ya sampai dibuang aja gitu aja sih. Malah Gaon lebih tertarik sama neneknya Kaito. Tapi perjuangan Kaito juga belum selesai di sini. Di episode selanjutnya kita akan bertemu dengan Majin yang akan menjadi anggota berikutnya bagi Zenkai Gear di sini ya. Majin sendiri di sini diisi suara oleh Yume Miyamoto yang mengisi suara Rika di anime SSS Greatma ya. Dan mari kita nantikan selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk bagian teori-teori gitulah. Kayaknya aku juga sudah makin tahu mengenai jenis gear yang ada di sini ya, yaitu gear perubahan Zenkai Gear, lalu ada gear proyeksi kekuatan dari Sentai senior, dan Tojilge ya, buatan para Toji Tendo di sini ya. Yaitu dunia-dunia yang ditangkap oleh Toji Tendo yang kemudian dibuat dalam gear gitu. Nah, ada juga sedikit trivia menarik soal penggunaan kekuatan Sentai senior di episode kali ini, yaitu Google Five dan Hurricane ya. Kedua Sentai ini tersebut ternyata memiliki penjahat yang menggunakan mesin raksasa atau sedikit, yaitu robot clone ya, robot clone untuk monster mingguannya untuk melawan Sentai setelah monsternya hancur ya, dan untuk melawan robotnya Sentai juga. Nah, untuk kasusnya musuhnya Google Five ini, yaitu Death Dark menggunakan Kongs ya, yang merupakan mecha cloningan dari monster mingguan mereka. Nah, sedangkan di Hurricane itu Jakanja menggunakan raksasa peniru Gugutsu Ninja Gundam atau Puppet Ninja Corps untuk mengambil wujud monster yang dikalahkan Hurricane. Dan juga dengan kehadiran Gao di sini juga merupakan tribute untuk crossover Gao Ranger dan Hurricane yang malahan lumayan ini sih. Terima kasih juga buat fan Wiki ya Super Sentai atas infonya ini. Dan ada kebetulan menarik mengenai Ichirude yang juga meneliti gear ya, mirip dengan orang tuanya Shika itu yang menghilang. Dan apakah ada sebuah hubungan tentang itu malah? Atau jangan-jangan perkiraan sini, apakah orang tua Shika itu berada pada dunia yang terperangkap dalam salah satu Toji Gear yang ditangkap Toji Tendo? Bisa jadi prediksi itu malah. Oke, ngomongin sama Toji Gear juga, apakah nanti akan ada musuh yang menggunakan kekuatan Sentai terdahulu? Ibarat budak tersebut dimasukkan dalam Toji Gear dunia Sentai, dan apabila musuh tersebut sudah dikalahkan, maka akan membebaskan dunia tersebut. Bisa jadi teori baru, bisa jadi quest baru ya untuk para Sentai Zenkaiger ini. Serta apakah nanti Toji Gear dunia Sentai tersebut bisa dijadikan ever power up buat Sentai Gear Zenkaiger nanti? Kita lihat saja nanti. Karena banyak sekali pertanyaan dan prediksi yang bisa terjadi di sini ya. Tetapi tetap ringan, nggak separah serial Toei yang sebelah gitu malah. Pada akhirnya episode ini cukup lumayan seru ya malahan. Meskipun nggak seramai kemarin, tapi tetap seru dan solid untuk bagian ceritanya. Gaon di sini juga terlihat jadi karakter yang cukup menarik sih, yaitu karena dia Giganoid yang nggak suka Giganoid. Tapi kenapa aku merasa dejavu ya dengan karakter itu ya, yang jadi
Titan itu malah. Ya, yang cuma yang aneh di episode ini ya pas orang-orang di sana cuma menerima keadaan ketika muncul jamur di kepalanya ya. Nah, seperti pas di episode pertama pas Kikanoid pertama kali muncul di sana. Dan konsep penggunaan gear di sana juga semakin bikin penasaran sih bagaimana nanti mereka akan mengeksekusi tribut buat Sentai lain nantinya. Dan semoga bisa tetap seru ya. Dan sekali lagi ini tontonan anak-anak. Jadinya nggak perlu dipaksa harus dark dan ini ya, karena aku juga sudah bisa menerima komedi yang ditampilkan di sini, jadinya tetap santai dan jangan terlalu kaku buat menonton ini. Ditonton santai aja gitu malah, nggak usah dipaksa harus dark, harus serius gitu, nggak. Kamu tonton santai aja, kamu bakal bisa menikmatinya ini. Itu seperti itu. Untuk nilai nggak perlu pakai nilai, yang penting ini episode juga cukup bagus, lumayan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Kalau kalian ada bahan diskusi atau mau ngobrol bareng, silahkan komentar di bawah ya. Pasti bakal aku baca selama komentarnya belum begitu banyak. Jangan lupa untuk share video ini juga, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tetap memberi support padaku biar tetap mereview tiap episode di sini juga. Single yang berkarya di malam minggu, rasakan kekuatan dengan harapan cita dan kedamaian. See you in the next video. Zenrokyu Zenkai. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nonton untuk videoku satunya lagi ya, yang tentang game Super Sentai yang ini. Jika kalian support video itu, bakal aku lanjutin game Super Sentai ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Single yang berkarya di malam minggu. Thank you in the next video.